Ini siapa ya? Loh, ini saya PPKA. Oh, PPKA. Terus ngapain telepon saya? Jadi gini, saya disuruh ditelepon sama Abir. Abir. Iya. Emang kenapa? Katanya dia kangen sama kamu. Apa? Kangen? Iya. Ya, kan bisa lihat channel YouTube saya. Ngapain kangen? Ya udah, saya masuk ke situ ya. Iya. Ada saja ya. Si Abir. Waduh. Wow, sumpah banget. Waduh. Ada semua lokomotif lagi. Bingung aku. Halo Wafi, aku udah lama nih gak liat kamu. Hehe. Oke, sekarang kalian ngapain nyuruh PPKA nelfon aku padahal aku lagi enak-enakan tidur? Iya, karena kami kangen sama kamu, Vi. Ya udah, sekarang kalian ikut ya ke rumah aku. Iya, kami mau, Vi. Iya, kami mau. Ya udah, kalian aku angkat ya. Oke, sekarang aku bersama mereka ya. Palingan mereka itu lokomotif. Iya, Vi, cepetan, Vi. Ya, cepetan, Pak. Enaknya kita nonton apa nih? Nonton Bang Acoy aja. Iya, mau. Ayo kita mau nonton Bang Acoy. Ayo. Oke, sekarang mereka mau nonton Bang Acoy. Let's go. Oke guys, sekarang kita sudah sampai aku. Sekarang, ayo cepetan, Vi. Aku udah gak sabar. Iya, sabar, maksudnya, coba. Itu bukan aku. Dia tuh Abir. Oh iya. Coba kita tulis ya. Bang Nah, ayo pas. Ya. Bagaimana nih? Maunya yang mana nih? Maaf. Atau yang ini? Ya, gak apa-apa, sih. Ya. Yoho, halo guys, berjumpa lagi di channel Bang Acoy. Masih azan. 7000 series. Wih, itu kok gue seperti Lia ya? Emang Lia kayak gini? Iya. Lia. Ya pasti Lia ya kan? Bahkan salah satu dari 4 rangkaian seri ini Jangan bercanda. Coba, ini tragedi. yang kini dikenal sebagai tragedi Bintaro 2. Tokyo Metro 7021F. Mendengar nama KRL seri ini, tentu kita akan teringat kembali tentang sebuah tragedi film yang menimpanya. Insiden tragedi tersebut menjadi yang kedua kalinya menimpa perkeretaapian Indonesia yang berlokasi di wilayah sekitar Bintaro pada 9 Desember 2013, yang dimana tragedi sebelumnya Ini tragedi Bintaro 1 ya guys. 1987. Baik, di sini Bang Acoy akan mengisahkan riwayat perjalanan dari KRL seri 7021F yang Ini dimulai yang dari tempat asalnya di Jepang ya sampai guys. di Indonesia dan mengakhiri masa pengoperasiannya dengan begitu memilukan, sebab ia harus terlibat dalam sebuah PLH di perjalanannya sebagai KA1131. Aku pernah tuh buat video buat tragedinya. Buat kalian yang ketinggalan langsung nonton. Aku udah sediain dari sebelumnya. Dari tahun 2023. Berdasarkan dari desain saudara kembarnya, yaitu seri 6000 asal jalur Chiyoda. KRL seri 7000 tentunya memiliki struktur
struktur bodi yang sama, mulai dari bahan dasar pembuatannya, interiornya, sampai eksteriornya. Namun, perbedaan kedua seri ini tentu akan terlihat pada bentuk wajah kereta kabinnya. Seperti pada KRL yang dibangun sebelum tahun Sekarang 1980-an, rangkaian seri 7021F pada awalnya hanya menggunakan kipas angin yang dirancang dengan sistem line dealer atau kipas angin di dalam rongga. Oke. Dan di tahun 1990 barulah dilakukan peremajaan yang salah satunya ialah pemasangan unit AC. Nah, formasi KRL seri ini relatif stabil setelah menjalani pemasangan unit AC pada tahun 1990 dan menjalani refurbishment pada tahun 1994. Dan sampai akhirnya KRL tersebut pun dipensiunkan dari negara asalnya. Pada Mei 2006, KRL Tokyo Metro seri 10.000 mulai diperkenalkan sebagai bagian dari persiapan operasi jalur Fukutosin yang merupakan jalur terbaru Tokyo Metro secara penuh dan baru dapat direalisasikan setelah 2 tahun kemudian. Sebagian rangkaian KRL seri 7.000 dimutasi di jalur Fukutosin dan diubah formasinya menjadi 8 kereta per setnya, sementara sebagian lainnya dirucat. Seri 7021F menjadi rangkaian yang berutuh bersama dengan 3 saudaranya, yaitu 7017F, 7022F, dan 7023F untuk diberangkatkan coba kita ke ngadepin lagi ya guys ke antena. dari program pengadaan KRL second hand PT KJJ Aduh, yang guys. dimana saat itu baru saja didirikan pada pertengahan tahun 2010 dan sebagai KRL perdananya yaitu 7017F. Setibanya di Indonesia, KRL 7021F mulai menjalani uji coba dan mengalami perubahan pada warna liverinya serta mendapatkan nomor registrasi sarana dari Kemenhub. Nah, berikut adalah tabel formasi 7021F dengan formasi lengkapnya 10 kereta. Guys, pakai tripod besar tadi ya guys. 7021F mulai menjalani uji dinamis Sabar ya kalian ya. keretanya dengan rute Nanti juga kalian Manggarai, kelihatan. Tanah Abang, Ya. Serpong, pulang pergi. Hmm. Ya, tentu ini menjadi lintasan yang berbeda dari pelaksanaan uji coba dinamis Nah. KRL pada umumnya. Di hari pertama dinas regulernya, rangkaian ini pun mulai beroperasi sebagai layanan KRL Depok Express relasi Depok, Jakarta, pulang pergi bersama dengan KRL seri 7017F pada tanggal 19 Agustus 2010. Namun tak lama berselang, KRL ini pun dipindahkan untuk melayani lintas dan pulang pergi bersama Oke. dengan KRL seri 7017F Data kayak gini ya pada guys. 19 Agustus 2010. Namun tak lama berselang, KRL ini pun dipindahkan untuk melayani lintas Tanah Abang, Serpong dengan beroperasi sebagaimana lazimnya KRL di lintas Jabodetabek saat itu. Dengan formasinya terdiri dari 8 kereta per setnya. Berikut adalah tabel formasi KRL Nah, 7021F. tambah Dinas tentang garis formasi putihnya. 8 kereta. Dan Maaf ya. sebenarnya KRL Iya. ini pun tidak pernah mengalami perubahan yang berarti sampai ia tiba di hari Senin tanggal 9 Desember 2013. Pada hari Senin, tepatnya tanggal 9 Desember 2013, KRL 7021F saat itu berdinas dengan nomor pemerjalanan KA 1131 yang diberangkatkan dari stasiun Serpong dengan tujuan akhir stasiun Tanah Abang. Ya, KRL yang dipegawai oleh sang jurumudi yaitu masinis Darman Prasetyo dan didampingi oleh sang asisten Agus Suroto saat itu sempat mengalami gangguan teknis pada sistem pendingin AC-nya. Namun hal tersebut cepat diatasi berkat sang teknisi kereta yaitu Sofian Hadi. Alhasil KA 1131 pun mulai diberangkatkan dengan jadwal yang sedikit ngaret. Setibanya di stasiun Pondok Ranji, Ini aku pernah ya ke stasiun ini ya guys. telah menurunkan dan menaikkan penumpangnya pun Ini stasiunnya sih dekat rumah sahabat aku. 10:53 menit. Namun siapa sangka di perjalanan stasiun berikutnya akan menjadi hari terakhir beroperasi bagi KRL seri 7021F. Di saat menjelang perlintasan sebidang kereta Taro, Jakarta Selatan, terlihat
melihat sebuah truk tangki BBM Pertamina yang sedang melintas di perlintasan sebidang, namun tidak dapat menyeberanginya, sehingga terhenti di tengah perlintasan. Walau kondisi lalu lintas di depannya saat itu terlihat lengang, ditambah lagi dengan Oke. palang pintu perlintasannya yang belum sempat menutup. Sementara itu, sang jurumudi KA1131 pun langsung melakukan pengereman darurat ketika tahu dan melihat truk BBM tersebut berada di atas perlintasan rel yang sama dengannya. Masinis Darman Prasetyo sempat melakukan pengereman darurat sebanyak 2 kali, namun sayangnya hal tersebut tidak berhasil. Bahkan setelahnya diketahui, di saat detik-detik menjelangi petaka tersebut, terdapat aksi heroik dari sang teknisi Sofian Hadi yang berinisiatif membuka pintu kabin masinis untuk meminta penumpang agar segera berpindah ke kereta berikutnya dan memberitahukan kepada penumpang bahwa tabrakan akan segera terjadi. Lalu setelahnya, ia kembali ke dalam kabin masinis untuk melakukan hal-hal yang masih dianggap memungkinkan. Dengan keteguhan hati dan sadar akan rasa tanggung jawabnya yang besar demi mengutamakan keselamatan penumpang saat itu, ketiga kru petugas yaitu masinis Darman Prasetyo, asisten masinis Agus Suroto, dan teknisi Sofian Hadi sedikit pun tidak merasa gentar, seakan mereka telah siap dengan segala bentuk resiko dan konsekuensi di hadapannya. Ya, alhasil tabrakan pun tak terelakkan, sehingga menewaskan 7 orang korban yang diantaranya ialah 4 penumpang beserta Aku 3 pernah, petugas guys. di dalamnya. Dulu tuh aku Tepat pernah pukul nonton 11.15 banget, suka banget tuh sama waktu Dean. setempat, Tapi sekarang KRL enggak. 7021F menghantam truk tangki BBM dengan keras, sehingga membuat 2 kereta di depannya, yaitu kereta 7121 dan 7221, mengalami anjlok. Bahkan parahnya, kabin masinis pada kereta 7121 terbakar hebat akibat adanya tumpahan muatan minyak BBM. Walau unit kereta 7121 tampak hancur lebur pada bagian wajah depannya, namun KRL ini tampak tidak mengalami kerusakan signifikan di bagian bodi sampingnya, dan wilayah kabin penumpang saat itu masih tampak terlihat relatif utuh. Ya, hal ini juga membuktikan kekuatan rangka dan bodi yang terbuat dari bahan dasar aluminium pada seri ini memanglah luar biasa. Mendengar adanya peristiwa tersebut, warga serta masyarakat yang berada di sekitar area Bintaro pun mulai berdatangan untuk membantu, menolong, dan menyelamatkan serta mengevakuasi para penumpang yang masih terjebak di dalam kereta. Bahkan evakuasi terus berlanjut sampai esok harinya, di mana Direktur Utama PT KAI saat itu, Bapak Ignatius Jonan, turun langsung ke lapangan untuk memimpin jalannya evakuasi. Unit kereta 7121 yang hangus ditarik ke Balai Yasa Manggarai menggunakan kereta penolong KRDNR Joko Tingkir. Sementara untuk 7 KRL yang selamat ditarik ke stasiun Sudimara. Dan beberapa hari kemudian akhirnya ikut juga dibawa ke Balai Yasa Manggarai. Setelah setahun berlalu, pada 11 Desember 2014, 7 kereta yang tersisa mulai dari 7221 sampai 2021 dibawa ke tempat peristirahatan terakhirnya di Cikaum. Rangkaian tersebut ditarik oleh lokomotif CC 201 bersama dengan KRDNR Joko Tingkir. Sementara itu, untuk mengenang jasa para kru dari KA 1131 yang gugur dalam tugas pada 19 Desember 2013, nama ketiga kru KRL ini pun diabadikan menjadi nama tempat pelatihan milik KAI, seperti Balai Pelatihan Teknik Perkeretapian Sofian Hadi di Bekasi, Balai Pelatihan Teknik Traksi Darman Prasetyo di Yogyakarta, dan Balai Pelatihan Operasional Pemasaran Agus Suroto di Bandung. Selanjutnya juga dibangun prasasti untuk mengenang jasa mereka yang berada di hal stasiun Tanah Abang. Beralih dari kisah petaka yang menimpa KRL 2021F di Bintaro, sempat ke siang hari saya mencoba untuk
menelusuri kedua lokasi insiden tragedi tersebut. Ya, dari kedua tempat yang telah saya susuri ini, memanglah tak banyak yang bisa saya dapatkan. Seperti pada napak tilas tragedi Bintaro 2 yang hanya terdapat bekas pos JPL 57A yang sudah tidak difungsikan, serta sisa bekas aspal jalan raya yang telah dibongkar dan digantikan jalan layang di atasnya. Namun untuk lokasi tragedi Bintaro 1, jika kalian tidak mencermati akan titik lokasinya, maka kalian akan sulit untuk Kan bisa menemukannya. Oke, dikit lagi guys. Oh iya, dari tempat lokasi Bintaro ini terdapat fakta yang harus kalian perhatikan. Harap berhati-hati jika nanti teman-teman mencoba hunting di sekitar wilayah tersebut. Ya, sebab salah satu fakta yang saya temukan diantaranya adalah laju kecepatan kereta yang melintas di perlintasan sekitar area Bintaro ini memiliki manuver kecepatan yang sangat tinggi. Nah, sebelumnya perlu kalian ketahui juga bahwa jalur perlintasan rel di petak sekitar daerah Bintaro memanglah memiliki medan tikungan yang beragam. Bahkan tak jauh dari lokasi insiden PLH yang menimpa KRL C7021F tersebut merupakan sebuah lokasi terjadinya peristiwa pilu di mana dulu pada tanggal 19 Oktober 1987, tepatnya di hari Senin pula, telah terjadi tabrakan hebat yang menimpa dua kereta api dari arah berlawanan yang dikenal sebagai insiden tragedi Bintaro 1. Maka dengan adanya insiden yang menimpa KRL seri 7021F di sekitar area Bintaro untuk kedua kalinya tersebut kini dikenal sebagai insiden tragedi Bintaro 2. Bicara lagi soal keberadaan unit kereta kabin nomor 7121 yang hancur akibat terbakar menabrak truk tangki BBM yang sebelumnya berada di Balai Yasa Manggarai telah dipindahkan untuk KRL Depok. Itu berlakukan guys KRL Sendiri sampai saat 1131 ini guys. belum bisa Ini diketahui ya. untuk selanjutnya akan diapakan nantinya. Demikianlah kisah perjalanan dari KRL seri 7021F yang belum lama beroperasi di Indonesia harus mengakhiri masa dinasnya sebagai KA 1131 Ya guys, ini mau habis nih, nanti kita lanjutin lagi yang berikutnya guys. tragedi Bintaro 2. Semoga dengan adanya kisah ini bisa dijadikan pelajaran dan memetik hikmah di dalamnya untuk selalu berhati-hati dalam setiap berkendara karena sedikit saja keserobohan yang kita buat saat di perjalanan bisa saja berakibat fatal. Ya, walau hal tersebut sudah menjadi suratan takdir sekalipun. Dan sebagai penutup, mari kita aturkan doa teruntuk para korban serta ketiga pahlawan yang gugur atas insiden pilu tersebut. Semoga mendiang mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Oke guys, sekarang cerita yang berikutnya ya guys. Sekian dulu pembahasan. Oke, sekarang kita yang ke berikutnya ya. Oke guys, sekarang kita sudah di yang mau nonton yang mana nih? Nih, sama lokomotif. Tripodku jatuh guys. Nonton itu Cevi, mana ya? Nonton itu tuh bajakan. Oke, yang ini kan ya. Oke, kita nonton yang bajakan. Nonton bajak. Tahun 2011 ya guys. Nih. Mas, cerita ini. Nah, mulai guys. Halo teman-teman semua, bertemu kembali
kembali di channel Dean Delvans. Kali ini Dean akan membuat ilustrasi peristiwa yang baru pertama kali terjadi dalam sejarah perkeretaapian di Indonesia, yaitu pembajakan ke Agajayana pada tahun 2012. Gajayana guys, ini dalam Gajayana guys. perjalanannya dari stasiun Bukan Trisi Gajayana. menuju ke Jakarta, di mana pembajak memaksa masinis untuk tidak menghentikan kereta api sampai ke Jakarta dengan menodongkan senjata tajam. Dean mohon maaf jika ada kesalahan dan ketidaksesuaian dalam pembuatan video ilustrasi peristiwa ini. Tadi ceritanya gini ya guys. Aku dulu pas belum punya Pada channel, hari Jumat tanggal aku suka 26 banget Agustus ya. tahun Aku suka 2011, nih sama channel ini. Makanya Gajayana tambahan angkutan lebaran dilakukan dari stasiun Malang pada aku pukul akhirnya 17.30 buat channel. menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya Stasiun dibawain akhir stasiun juga Gambir, sama Jakarta. orang tua aku. Tidak ada informasi yang pasti mengenai rangkaian KPLB 7101A Gajayana pada saat itu. Namun, rangkaian tersebut dihalau oleh lokomotif C201-106 yang berjalan dengan tutup pendek dibuka. Oh, Setelah sekitar 12 jam berjalan dengan tanpa ada halangan, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus Ya, hari Sabtu. 2011, KPLB di Cirebon ya. Aku pernah ke Cirebon ke alun-alunnya. Aku pernah main mobil remote sewa. Batuk guys, maaf. Setelah dilakukan pengecekan dan pergantian awak kereta api, KPLB 7100A Gajayana kembali diberangkatkan dari stasiun Cirebon pada pukul 6.21 menit waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, saat masuk stasiun Trisi yang harusnya melintas langsung, ternyata terlihat sinyal keluarnya beraspek merah, sehingga masinis mengurangi kecepatan kereta dan bersiap untuk berhenti. Namun, saat melintas di depan stasiun Trisi, sinyal keluar berubah menjadi hijau, sehingga masinis kembali menaikkan kecepatan kereta api. Sehingga KPLB 7101A Gajayana berjalan secara perlahan saat melewati perlintasan setelah stasiun Trisi. Jiwan. Dan pada saat itu, ada orang yang tidak dikenal naik ke lokomotif melalui tangga di ujung panjang. Guys. Aduh guys, HP aku jatuh. Orang tidak dikenal tersebut berjalan ke kabin atau ke arah depan dari sebelah kiri. Dan asisten masinis yang ada di kabin lokomotif sebelah kiri pun terkejut saat melihat Iya orang gak apa-apa tersebut kok. di jendela kabin. Kemudian, orang tersebut berkata untuk dapat diantarkan ke Jakarta. Karena pada saat itu sinyal sudah hijau dan kereta sudah berjalan dengan cepat, serta untuk keselamatan orang tersebut, maka masinis meminta orang itu untuk masuk ke dalam kabin melalui pintu di sebelah kanan. Karena di sebelah kiri lokomotif C201 tidak ada pintu di belakang kabinnya. Aduh. Saat orang yang tidak dikenal tersebut berjalan memutar di ujung panjang lokomotif, masinis menghubungi pusat kendali untuk melaporkan bahwa ada orang yang tidak dikenal masuk ke dalam kabin masinis. Dan oleh pusat kendali dijawab oke, lalu direncanakan berhenti luar biasa di stasiun Haur Gelis untuk menurunkan orang yang tidak dikenal tersebut. Setelah melewati 3 stasiun, KPLB 7101A Gajayana bersiap berhenti untuk berhenti luar biasa di stasiun Haur Gelis
yang sudah diatur dengan sinyal aspek merah. Bersamaan dengan itu, masinis mencoba memberi pengertian kepada orang yang tidak dikenal itu untuk dapat turun di stasiun Howard Gelis. Namun, tiba-tiba orang itu mengeluarkan pisau dan menodongkan kepada masinis, serta mengancam untuk tidak boleh menghentikan kereta api dan tetap melaju. Karena di bawah ancaman, masinis akhirnya menghubungi kembali pusat kendali dan berbohong mengatakan bahwa orang yang tidak dikenal tadi sudah melompat turun sebelum masuk ke stasiun Howard Gelis. Itu ada apa, guys? Karena di bawah ancaman, masinis akhirnya menghubungi kembali pusat kendali dan berbohong mengatakan bahwa orang yang tidak dikenal tadi sudah melompat turun sebelum masuk ke stasiun Howard Gelis. Nampak. Sehingga akhirnya diberikan aspek hijau atau aman untuk melintas di stasiun Howard Gelis. Karena di bawah ancaman pembajak, saat melintas di stasiun Howard Gelis, masinis memberikan tanda jempol agar tidak dicurigai bahwa ada keadaan yang tidak baik saat itu. Sekitar pukul 8.12 waktu Indonesia Barat, masinis KPLB 7101 Aga Jayana menghubungi pusat kendali meminta agar perjalanannya diberikan aspek hijau atau perjalanan langsung sampai stasiun Gambir. Setelah itu dari pusat kendali menghubungi masinis KPLB 7101 Aga Jayana. Namun, tidak ada respon sama sekali dari masinis kereta tersebut. Pada saat melintas stasiun Cikampek, masinis berusaha mengajak bicara pembajak dan meminta asisten masinis untuk diam-diam menghubungi pusat kendali. Dan akhirnya, asisten masinis berhasil menghubungi pusat kendali, memberitahukan bahwa kereta sedang disandera. Kemudian dari informasi tersebut, pusat kendali berkoordinasi dengan Daob 1 Jakarta dan aparat keamanan untuk mengamankan KPLB 7101 Aga Jayana dan menangkap pembajaknya. Sehingga dicoba untuk menghentikan mulai dari stasiun Bekasi dengan menyiapkan aparat keamanan dari kepolisian. Ini aparat keamanan ya ternyata ya, dari kepolisian. Namun KPLB 7101 Aga Jayana terus melaju dan tidak berhenti di stasiun Bekasi walaupun sudah diberikan sinyal merah. Demikian juga di stasiun Jatinegara, KPLB 7101 Aga Jayana tidak berhasil dihentikan. Kayaknya tidak jadi tuh ya guys, yang diarahkan ke stasiun Gambir. Kayaknya itu kayaknya diarahkan ke stasiun Gambir. Namun Senen. dibelokkan ke arah stasiun Pasar Senen untuk meminimalkan Iya, resiko saat dilakukan diarahkan pengamanan. diarahkan ke stasiun Pasar Senen ya guys. Bersamaan dengan itu, kondektur KA7101A yang berada di kereta penumpang mendapatkan arahan dari pusat kendali melalui telepon untuk melakukan pengereman darurat saat memasuki stasiun Pasar Senen. Dan hal tersebut disampaikan kondektur kepada teknisi kereta api untuk dilakukan. Di waktu yang sama, di stasiun Pasar Senen juga sudah dipersiapkan aparat keamanan dari Brimob Kepolisian untuk mengamankan KA7101 Aga Jayana.
dilaporkan pada pukul 9.35 waktu Indonesia Barat, K7101 Aga Jayana akhirnya berhenti di jalur 4 stasiun Pasar Senen karena dilakukan penarikan rem darurat oleh teknisi kereta api. Dan segera aparat keamanan naik ke kabin masinis untuk menangkap pembajak yang saat itu menyandera masinis dan asisten masinis. Akhirnya pembajak bisa diamankan dan seluruh penumpang serta awak KAPLB 7101 Aga Jayana selamat. Hanya saja masinis mengalami sedikit luka karena penodongan oleh pembajak tadi. Dan berdasarkan informasi, pembajakan ini dilakukan karena pembajak dalam keadaan stres. Namun terdapat informasi lain yang menyampaikan bahwa pembajak mengalami halusinasi karena memakai narkoba. Nah, sudah habis guys. Sampai di Sampai sini video ilustrasi peristiwa gini aja guys. Sekarang KAPLB 7101 Aga Jayana sekarang pada kita, tahun 2011. nanti kita bisa. Dan semoga kejadian ini Jangan tidak lupa pernah subscribe terjadi ya lagi guys, di Indonesia. biar gak ketinggalan video terbaru dari channel Muhammad Afrika Izat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dah.